semua tiba dengan selamat, tidak ada kendala. Ya, jadi terima kasih juga buat Bapak Ibu kerjasamanya ya. Kita tiba dan semua saling take care. Ya, oke. Saya belum kenal, mungkin satu sama lain belum kenal ya Bapak Ibu ya. Belum kenal ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita dalam satu grup ini nanti. Halo teman-teman sekalian, ya tadi setelah kami landing di Beijing Airport, kami langsung dijemput oleh guide-nya, dan di dalam perjalanan dari bandara ke tempat pertama yaitu Forbidden City, kami ya dalam bis perkenalan dulu, mulai dari tour leadernya memperkenalkan diri, kemudian guide-nya yang di Beijing. Ya, dalam perjalanan kami pun menyusuri kota Beijing yang sangat maksudnya infrastrukturnya sangat luar biasa lah. Kemudian pinggir-pinggir jalannya juga banyak taman-taman yang hijau, pohon-pohon yang rindang. Nah, ini di Forbidden City. Ini tempat wisata pertama yang kami kunjungi di Forbidden City. Habis dari sini kami pun langsung ke restoran untuk makan makan malam. Jadi karena perjalanan yang panjang dari Indonesia ke Beijing, akhirnya makan malamnya pun dipercepat di jam 5 sore sebelum malam lah. Jadi makan malamnya sebelum malam. Habis gitu kami pun ke hotel istirahat, dan hari berikutnya kami pun langsung diantarkan ke tempat wisata yang berikutnya. Ke tempat wisata yang berikutnya itu di Istana Larangan. Jadi kisahnya ini sebuah istana yang dibangun pada dinasti Ming, kalau nggak salah ya, dinasti Ming, yang dahulu istana ini khusus untuk raja dan para salirnya. Jadi kalau anak raja ketika umurnya sudah bisa untuk berkeluarga, maka dipindahkan dari istana tersebut. Dan para pekerja yang tinggal di situ, para pelayan raja yang tinggal di situ, khususnya laki-laki, harus sudah dikebiri. Nah, ini ada sedikit sambutan dari guide di Beijing. Gedung-gedung pencakar langitnya sangat banyak sekali di jalan tol ini. Kemudian yang luar biasa juga, coba diperhatikan, ada aliran sungai di pinggir jalan ini, bahkan digunakan untuk berenang. Nah, itu dia pojok kiri atas. Ada yang sedang berenang di situ. Jadi kolam renang yang alami ya di pinggir jalan, raya. Masya Allah. Tempat ya, kota pertama ya, sebagai kota pertama di negara China itu kota Xi'an. Ada orang tahu ya yang daerah kota ya Xi'an, ada istana Jinshi Huang. Ya, jadi ini makan malam di sore hari. Kemudian habis makan malam kita pun disamperi penjual buah di pinggir jalan ini ya. Samperi. Jadi Masya Allah, penjual buah yang seperti ini kebanyakan sudah pakai QRIS pembayarannya. Bahkan penjual yang pedagang keliling yang jalan kaki mungkin jualan barang-barang yang biasa seperti kacang, itu pun sama pakai QRIS juga. Bahwa pelanggannya turis dari Indonesia. Ini ada yang dari Tegal, ada yang dari Jakarta, dari Lampung, Surabaya, Gresik, dan lain-lain. Gedung-gedung tinggi yang pinggir jalan ini bukan apartemen ya. Ini tempat pemukiman warga yang dibangun pemerintah. Jadi warganya itu dibangunkan tempat tinggalnya seperti rusun gitulah, biar tidak, mungkin prinsipnya mereka mungkin biar tidak menghabiskan tanah yang luas, mungkin ya 1.000 orang bisa satu kompleks, kenapa harus berhektar-hektar lahan untuk perumahan. Ya itu ya, jadi kan nenek kakek kan sayang cucu ya Pak, kakek tuh ya, sekarang tidak ada uang loh ya, mau kirim. Guide-nya ini adalah orang China asli. Dia belajar bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa Indonesia di sebuah perguruan tinggi di China, Beijing sana. Jadi sekarang kebetulan pas kita ke China ini di kota Beijing pas libur hari buruh ya, hari buruh dunia. Jadi di China kalau hari buruh dunia itu liburnya sampai 5 hari.
semua instansi pemerintah, pendidikan, lembaga pendidikan itu libur 5 hari. Kalau kita kan cuma 1 hari liburnya kalau di China. Paspornya Jadi jalanan di kota besar di Beijing ini cukup lengang, sepi kendaraan. Katanya kaitnya sih kalau padat atau aktivitas normal bisa jadi kita menempuh 30 km mungkin sampai 2 jam. Itu bisa jadi kalau saking padatnya. Pagi-pagi 2 tempat cuci mata, ya cuci mata. Nanti sore 2 tempat warga yang dibangun udah rusuh. Wang Fuxing kayak itu kan di Singapura, di Indonesia kan ada satu jalan, ya gedung mall semua, ya. Outro, ya outro. Singapura ini kota kecil tapi kotanya bersih, ya bersih sekali. Kalau di Beijing, seluruh kota Beijing, Bapak Ibu udah tahu kan, kota Beijing kan kota besar di negara China, di mana-mana bersih, kecualinya toilet. Ya kecualinya toilet. Nanti toilet bersih, Bapak Ibu harus sabar. Nanti pulangnya sebelum Bapak Ibu kembali ke bis, kita mampir di toilet bersih. Ya di mana di sebelah di samping lapangan teater. Ya ada toilet, ya ada toilet. Tapi kalau di sini ya kita makan di mana-mana pun ya di dalam mall atau restoran, tidak ada warungnya di mana di sini. Ya di Beijing tidak ada warung. Dulu di kampung saya kota kecil, ya kota kecil malam atau zaman saya lah buat saya pulang sekolah ya itu makan di luar nasi goreng lah, mie goreng lah, di mana di warung ya. Kalau di kampungan kecil lah ada nasi, ya nasi. Tapi sekarang sudah jarang. Di Beijing tidak boleh. Ya tidak kayak kemarin orangnya pedagang jual buah-buahan loh. Beruntungnya polisi libur. Polisi yang libur kan dimaksud itu video yang ini guys. Jadi penjual yang tiba-tiba parkir di pinggir jalan seperti ini harusnya nggak boleh. Kalau ada polisi nggak boleh. Kebetulan karena lagi libur guru, jadi polisinya nggak ada di tempat, jadi dia aman-aman saja. Buah-buahan bisa, ya bisa, karena bisa ditangkap sama itulah polisi. Orang jualan kayak penjualnya jualannya di kaki lima, jual bunga lah. Kalau hari sayang ya, gedung gereja ini pakai 2 bahasa ya. Tapi gereja yang di Wang Fuji ya, nanti sore kita setelah makan Bapak Ibu bisa ambil foto di depan gereja Katolik. Itu udah 300 tahun ya, gerejanya sudah 300 tahun. Tapi kalau yang daerah muslim ya orangnya apa, orangnya kemana-mana masjid kayak di Indonesia ya. Orangnya harus percayanya apa, agamanya Islam. Ya itu yang daerah Xinjiang sama kedua kan dinding besar China ya, itu Wali Changcheng, ada titik awal, ada titik kan ujung ya. Itu di mana di titik ujungnya provinsi Gansu ya, Gansu. Bapak Ibu bisa melihat ya tembok besar aslinya di Gansu. Tapi Gansunya orang Muslim semua, tidak percaya agama lain. Orangnya buka restoran ramen, Lanzhou ramen ya, itu enak. Kalau miennya kan kalau di Indonesia kan ada mie goreng, ada mie tupannya ya. Ini kan mie kuah, nggak ada mie goreng. Mie kuahnya yang ada isinya sapi, ya sapi. Itu enak sekali. Supnya enak, kuahnya enak dimakan ya. Tapi itu kan Gansu, ya tidak boleh orang punya agama lain. Semuanya kalau cari restoran biasa tidak ketemu. Ya tidak ketemu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Tapi kalau di mana di itu nanti di Beijing di sini ya semua itu orang-orangnya campur, ya campur. Tapi orang Buddha ya setelah zaman Bapak Mao Zedong ya itu kan negara China berhenti 10 tahun. Ya menjelaskan, ya menceritakan segala macam itu, kami pun langsung ke Istana Larangan. Ini dia perjalanan ke Istana Larangan. Istana Larangan di Beijing.
Ya, sudah saya sampaikan itu. Jadi ini dulu dijadikan museum dan tidak dibuka untuk umum. Namun setelah perubahan zaman akhirnya ini pun dibuka untuk umum. Ya, orang. Ya, yang ini Pak Pala dan istri dari Blitar. Yang ini Mas Ferry Kurniawan Sakinah Surabaya. Yang ini Pak Hari sama Pak Alif dari Solo. Assalam Hipermat Solo. Nah. Halo Mas Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa ini? Di Beijing. Bung Flores nyasar. Menarik ya. Beijing. Bung ngapain di sana dia itu? Kurang lebih jam 11, setengah 11. Tapi Ya, hawanya gitu, masih sangat sejuk. Jadi jangan Hawanya sejuk. tidak mensyukuri ya. Dalam Siapa tahu nanti di masa depan Beijing dapat rezekinya. jam Amin, setengah amin, ya Allah, 11. amin. Tapi hawanya Nah, yang di sejuk. belakang Masya saya Allah. itu orang dari Berbeda Lampung. sama di Indonesia ya. Manten Anyar itu, Bu. Indonesia mungkin jam 8, 9 sudah. Kayaknya itu Panas. petugas paramiliter deh. Di sini tidak boleh Di mengibarkan belakang bendera saya selain itu bendera Bank China. seperti Bank Indonesia. Tidak boleh. Becak ya nang Beijing, kalau Surabaya kau nang becak. Parade becak Nabati di Beijing memutari kota tua. Oke, kamsa. Kamsa ya? Kamsa kan? Awas. Awas neng. Pak sopir yang bilang minggir paling. Minggir. Ini saya muat orang Surabaya ini. Bonek. Awas minggir. Ambuan ya, ambu mana instan. Mie lah. Itulah sungai. Bersih ya. Bersih. Lihat, mobil kerennya lah pakainya lah kayak begini. Ayo sopirnya kayak sumber kencono. Gaspol remblong. Tuh, sungainya keren nih. Orang wasik. Kayak aduh ya iso iki. Tuh. Apa sih sungainya loh? Bersihnya masuk ini. Alphard ya karena api. Kota tua di Beijing, Cina. Kota ini memiliki sejarah yang sangat besar. Ini lihat sungainya. Aduh, hari panas ya. Aku kayak mana? Sungai yang bersih. Nah, bos nyampe tak? Oh, mana ini? Foto dulu. Kami mampir dan foto sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Habis ini nanti kayaknya ada balapan
becak deh. Beijing bebas, urip sakarepmu wis, berpakaian sakarepmu. Ayo, dibalap kita ini. Ayo, ayo. Wih, tiba-tiba Assalam Group menyalip Sakina dengan kecepatan yang fantastis. Duar, wiu, 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 wiu. Setelah dari Kota Tua, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Kalau tidak salah ini menuju ke Wang Fujian. Jadi perbelanjaan. Jadi semua brand-brand kok arek kon ngolah dhewe. Nggih arek kon terkenal ngolah dan semuanya asli. Milang, Adidas dan lain sebagainya. Dhewe kon ngolah dhewe. Harganya kalau dibandingkan Nek salah, Indonesia, ya sementara datanya ya kurang valid enggak bos. tidak bentas ya. Suwun-suwun. Assalamualaikum. Coba teman-teman perhatikan di atas jalan itu. Nah, di atas jalan raya ini kan banyak kabel-kabel ya. Itu kabel untuk bis yang listrik, jadi bis umum yang menggunakan listrik itu dibangunkan infrastrukturnya sekalian. Jadi kadang dia menggunakan bahan bakar, kadang juga dia menggunakan listrik. Apakah Ibu boleh siap-siap dulu ya nanti sampai lampu merah ya itu bisnya ya kita udah mau Habis ini kami pun makan siang, Menu racikan sendiri. ya, makanan Rasa jangan dikira ya. hangatkan sendiri ya. Jadi mie-nya masih Racikan sendiri. mentah, kita Oke, makan racikannya Pak. sendiri ya, seperti Pak Ferry. pentol. Ini Lah kok pentol putihan, Fer? seafood. Oh. Masakan ala chef dari Surabaya. Ini chefnya ini. Chef Wong Kedinding. Kelahiran Nganjuk. Oh, jalannya aja sok pelan. Itu aslinya kamera loh guys. Kamera yang memainkan. Nah, yang ini orang Flores ini nyasar di sini. Ini kan nggak salah di Istana Terlarang ini. Sekarang kan sudah jadi tempat wisata. Kalau dulu itu kan ya sebagaimana yang saya ceritakan sebelumnya, itu tempat tempat istana buat kaisar dan keluarganya. Pot bunga portable. Ini bikin paket tuh alamatnya apa tuh bukan biasa apa? Wisata di beberapa tempat kami pun langsung ini hari berikutnya ini kami melanjutkan perjalanan ke Great Wall, tembok pusat China. Jadi tembok pusat China ini panjangnya itu 21.000 km lebih. Jadi kalau Jakarta Surabaya itu bisa sampai 21 kali bolak-balik, bahkan lebih mungkin panjangnya. Ini mendaki ke atas pakai apa ini ya? Mendaki manual. Dan kisahnya kan waktu itu Iya, sering Mendaki perang, manual kayak apa nih mendaki manual ini? Awan Kinton. tembok itu agar Di pasukannya negara Cina. bisa mempertahankan kerajaan ini dengan cara Bisa menaiki terbang. bukit seperti ini. Sebagaimana dari zamannya Khalid bin Walid ketika memimpin perang kan ya seperti itu. Jadi menaikkan semua pasukannya ke atas bukit untuk menyerang para musuhnya, dan itu jauh lebih efektif. Ini parkiran di Great Wall ya, Great Wall atau paling ora ya. jadi kalau kita mau ke tembok pusat China itu banyak pintunya guys. Ah, Banyak betul, pintu ke atas. Tembok Bukan Cina cuma yang satu, jadi banyak pintu, banyak gerbang lah, banyak gerbang untuk ke atas. naik turun. Tapi kan itu ke situ datar, Bro. Orang Di sekitaran sini ini kan banyak bukit juga ya, banyak bukit. Jadi
apa namanya jalan-jalan raya yang di bawah itu banyak menembus terowongan lagu nih yang ditembus. Nanti ada eskalator. Yang ditembus jalan raya. Ada eskalator, tenang aja. Tinggal berdiri nyampe puncak. sudah. Oh, kerjanya penjualan. Kita main mendaki. Nggak tahu sampai pos berapa nanti. Great Wall. Itu dia. Oke, Bapak Ibu, kita udah sampai ya, siap-siap dulu. Nantinya bisnya parkir di sini. Udah nggak ke toilet lagi kah? Toilet. Ke toilet. Orang Indonesia. Nggak usah tanya ya, orang Indonesia. Iya. Pentingnya toilet ya. Nanti kita turun ke toilet dulu ke. Ini mbak yang baju oranye ini kait yang di China, sedangkan yang baju biru ini itu tour leadernya dari Indonesia, Mbak Nova. Nabati, temennya Hopi. 1, 2, 3, Nabati. Yes. Nabati. Yes. Temennya Hopi. Jadinya ya kayak video berikut ini. Temennya Hopi. Ih, huru-huru. Great Wall Chinese. Tembok raksasa. Sendiri. Wah, ibu tangguh. Saya dan Pak Alif itu sampai di level yang keempat, nanjak sampai level yang keempat. Pak Hari, mundur Pak Hari. Keempat, Ferry, Tunggu, Pak, berarti. kemudian ada teman-teman Yang yang resiko. lainnya bisa sampai ke level yang kelima, mau ke 6 malah. Kalau seandainya waktunya masih panjang, mungkin sampai ke level 6. Mobilnya Tamiya. Nah, ya. Mobilnya itu lah, Mak. Kayak mobilnya nggak mana? Jadi nangoi. Kalau pulang mobil Walk raksasa Chinese, Great Wall of Chinese. Selain memberikan apa namanya view yang menarik, ternyata juga
memberikan infrastruktur yang cukup. Warga-warganya yang berkendara juga sopan. Tertib berlalu lintas. Lihat orang-orang sampai di puncak sana itu, lihat. ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. Sehabis dari Great Wall, kami pun melanjutkan ke Olympic Stadium of Beijing. Ini mampir atau yang dikenal dengan Stadion Sarang Burung. Ini terdapat di Beijing. Insya Allah puas banget. Jalannya hanya capek. Lautan manusia. Mampir foto-foto sebentar dan beli beberapa kenangan oleh buat anak istri. Saya belikan baju Sofia yang modelnya Chinese banget ya, nanti coba gambarin di belakang ya. Dan juga baju kaos. Kalau kaos ya umum lah, cuma tulisnya saja I love Beijing atau I love China, seperti itulah. Nah, ini foto di background sarang burung. Nah, ini dia baju buat anak saya ini. Lucu ya. Ngomong Cina ngomong tempora aku Summer Park Palace, danau buatan miliknya miliknya kaisar. Jadi ini ketika musim semi, musim dingin, maka kaisar dan keluarganya liburan di sini. Ngevlog. Siap. Ini dia namanya Istana Danau Buatan ini. Dulu danau yang kecil. Ceritanya itu satu ketika sang kaisar memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengamati dan melihat desain ya, modelnya danau di tepi barat. Kemudian ketika kembali, anak buahnya menggambar. Kemudian kaisar memerintahkan untuk dibangun danau buatan di sini. Namanya summer, istana musim dingin lah. Jadi ketika musim dingin tiba, sangat luas istana ini, friend. Yang di situ itu tempat sang kaisar. Dan itu adalah gunung bekas galian tanah dari sini dijadikan gunung buatan, masya Allah.
Istana musim dingin, sungai buatan. Ini namanya sungai buatan. Sungai buatan loh, lihat. Foto. Bareng semua. Bareng semua. Ya. Bis listrik.